Terus Lancelot juga, tank slot bisa. Iya. Mungkin kalau dari Fanny. mungkin kalau dari roamernya aku pengen lihat mereka pakai Estes sih. Berani nggak ya dari Echo ngambil Ben lah. resiko gitu ya? Aku sukanya Eko tuh mereka nge-respect loh. Iya, Iya. selalu ya. Mereka aku selalu suka. ngeliat ini. Mereka lihat tim ini kuat di sini. Aku ban dulu di satu nih, dah aman nih, aman. Pokoknya siapapun yang paling kuat langsung Langsung di di ban ban. dulu. Dan kita akan melihat masih di ban Estes-nya. Dan sepertinya kamu gak akan lihat Estes, Radit. Oke. Gak apa-apa ya. Dan Lunar yang main. Iya makanya dan oke, malah sekarang Kyura berganti posisi. Karena yang tidak akan bermain adalah dari seorang Kazu. Iya, tadi sebenarnya Kyura ini main di mid lane kan. Role asli dari Kyura menurut aku sih di jungle. Karena ya TNZ dulu di M-Series mainnya as a jungler gitu. Iya. Dari Incendious Supremacy dan sekarang kembali lagi. Tapi Kadita hero dari Sanji yang tadi sempat aku mention ngacak-ngacak early game loh dari teman-teman Firefox Infinity. Tapi 1-1 terbuka nih buat Benny Kitty. Ya ini jelas banget sih. Power untuk Benny Kitty. Kemarin bahkan dilepaskan langsung di first pick gak pakai lama. Instant pick. Tapi masih ada Arlott dan juga Matrix. Wah Kadita juga langsung di respect ban. 1-1 yang terlepas untuk Echo. Ada Chow. Kalau mau Chow. Kaja Kaja juga udah bahkan masih Kaja ada. playable. Itu dia Kaja kembali keluar. Oh, Fredrin, Kaltizi. Nice pick juga untuk Echo ya. Karena sejauh ini 3 hero yang diambil, hero-hero nyaman. Tapi Povius counter alami dari 1-1. Dan aku pengen nanya dong. Povius kan animasi Demonic Force-nya dipercepat ya. Iya. Dan 1-1 dari segi movement ketika attack Lebih speed nyala kan lebih pelan kan. Betul. Untuk di meta sekarang itu bisa menjadi jawaban banget gak sih Povius tuh ke arah 1-1? Jawaban iya tapi banget bukan. Banget bukan Banget bukan, tapi jawaban bisa jadi. Dan Oke. kalau kita melihat Povius di pick biasanya Esmeralda bakal di ban. Hmm. Iya, karena tiap kali Povius lawan Esmeralda udah jadi makanan Poviusnya. Iya, Om wait dulu nih Om. Hey. Ini Lunar yang switch side dari sama seorang alien, di mana Lunar yang megang Poviusnya. Apakah Povius mid lane? Bisa jadi, Bisa jadi. bisa jadi. Tapi Wah. sabar dulu, Franco-nya sudah di ban. Nah kan Franco respect kan. Iya karena ya udah, mereka dapetin Kaja, mereka ban Franco-nya. Iya itu paling safe sih sebenarnya. Jadi surprise cuma dimilikin sama Wow. teman-teman dari Echo. Oke tapi ya Valentina di ban sendiri. Yang tadinya gue kira mereka bisa pick Valentina untuk mengcopy Divine Judgment. Menurut aku butuh udah ada Iya. punya magical damage sih ya sebenarnya. Iya. Karena mid-lane-nya diisi sama Povius harusnya ya kalau kita lihat dari Lunar yang ngambil. Dan satu banning terakhir Link yang dihilangkan. Oke. Apakah junglernya akan bermain dengan Assassin? Amun. Agak susah sih memang. Tapi bisa kan untuk lawan one-one tinggal siram aja Endless Shot. Satu Iya. kali siram kalau nggak ada Athena Shield sih udah jebol sih. Mumpung belum di nerf. Mumpung belum di nerf ya, range-nya ya. Range-nya jadi aduh semi-semi melee itu susah banget tuh pakainya. Oke, tapi pick keempat ya, kita masuk ke fase pick yang kedua untuk Fireflux Impunity. Mereka masih kekurangan roamer dan juga mungkin XP laner apabila Poviusnya sebagai mid laner sejauh ini. Hero apa yang akan dipilih dari Apex 47? Franco udah nggak ada, Estes sudah nggak ada juga, sudah diamankan oleh Echo. Guvra mungkin. Dan Minotaur, wow, main area of effect besar ya di sini. Yep. Dan ya Minotaur punya efek heal juga. Iya. Jadi bakal bisa memberikan heal ketika kena basic attack ya nantinya ketika dia sedang posisi reach juga. Tapi ada Parsha dan juga Yuzong Oh no. yang diambil. Wah. Ini hero power semua sih dari Echo sih Nggak kalau lihat boleh tau. jujur ya. Yang mana tuh yang kurang-kurang nggak ada ini kuat semua nih. Ini hero power semua sih kalau dari Echo ya. 1-1 Benny Kitty, Sunforte dapat Yuzong, belum pernah kalah dari MPL season 11-nya PH dan juga kemarin 2 kali dipilih menang juga. Tapi Eman! Oke, hero Om Wawa keluar ya. Waduh. Gimana Om? Seneng nggak Om? Seneng banget. Seneng. Tapi kalau ngeliat Eamon sebenarnya dia punya 2 target kan. Bagaimana perasaannya? Parwan. Parwan. Kira-kira ya 2 hero itu yang bakal bisa dimakan. Cuman pairnya Iya. Amon balik lagi sih. Karena dari pasifnya dia, basic attack-nya kan ini kayak dia tepuk pundaknya musuh kan jadi lebih dekat dia. Nah waktu dia mendekat dia pegang, misal dia pegang bahunya Fredrin nih, salah pegang bahu nih ya. Dipanggil main sama Fredrin, nggak bisa kembali pasti. Itu susahnya kalau Amon. Untuk lawan hero-hero melee yang punya Sisi, Iya. ya Fredrin, Ruby, siapa lagi tuh? Banyak sih sebenarnya. Marty siapa lagi paling benci kan lawan kayak itu gitu kan. Ya, tapi masalahnya Eman nih bakal ketemu sama Kaja Om. Dimana Kaja gampang banget buat ngebuka invisibility yang dimiliki sama Eman gitu.
Ya Kaji salah satu musuhnya juga sih buat Hmm. Emonnya ya. Karena Endless Shard-nya ini bisa di-dodge sebenarnya. Betul. Dengan lightning bomb-nya dia. Tinggal ngegeser gitu aja itu udah gak masuk damage-nya. Oke. Oke, kita bakal lihat apakah Amon akan menjadi pembeda di game yang kedua. Fireflux Impunity masih tertinggal 1 poin sementara Eko berada di match point kali ini best of 3 series kita. Kita akan lihat Sunford, Eko, wah mereka dapetin banget hero nyaman mereka semuanya. Ini 5-5-nya udah kayak surga. Nggak bisa bilang gitu, mau hero nyaman semua. Kenapa tuh? Karena pulma hero mereka banyak banget. Iya sih. Udah pasti nyaman Semuanya semua. Udah nyaman ya. pasti nyaman sih. Tapi ini yang bener-bener kuatnya mereka gak sih? Iya juga, tapi Cimomo, ini Iya. lihat nih, Kyura udah pakai Amonnya nih, TNZ yang pakai Amon. Dan juga mid laner Poveus, apakah akan works untuk di game kali ini? Mengingat meskipun dia membawa Purify, tapi Divine Judgment ini bakal susah untuk dihindarin ketika dia Demonic Force ke arah backline dari Eko. Ya. Ya, plus sekarang juga mungkin Kyura udah balik lagi ke role-nya dia ya. Dimana untuk posisi dari jungler dan Apex yang akan membabysit ke arah seorang Sunshine. Sementara kita ngeliat juga Benny Kitty akan ditempel juga oleh seorang Yawi. Jadi sama-sama untuk membabysit dari kedua belah god laner ya. Namun seperti biasa tidak akan ada sepatu untuk kedua belah god lane. Sembari mereka akan mengamankan item damage pertama terlebih dahulu. Yap. Dia untuk Amonnya langsung ke Feather of Heaven, first itemnya. Misalnya dari Povius-nya ke Flock of Destiny berarti. Yap. First itemnya dia. Dengan adanya Ada Elegant Elegant Gem, Gem, ya. ya betul. Oke, tapi Kartizi sudah langsung melakukan invasi ke area jungle. Sanji berhadapan-hadapan dengan Kyura. Belum menyadari keberadaan dari Kyura. Dan bahkan Endless Shard masih ada flicker. Menghindari one last hit dari Kyura. Oh my god. Yap. Itu dia, mungkin PR dari Endless Shard yang sekarang ya. Karena kan sempat di nerf. Sebenarnya kalau dulu hitbox-nya itu besar banget. Oke. Semakin besar hitbox-nya, semakin besar lawan kita, semakin besar damage buat Endless Shard. Tapi udah di nerf. Udah di nerf ya. Iya, udah diperbaiki lah lebih tepatnya. Dan flickernya sudah digunakan juga oleh Alien untuk menghindar dari pemain Eko. Sementara satu buah Black Dragon Form dibuka oleh seorang Sunford. Mengusir siapapun yang mendekat ke area river. Dan tidak ada satupun yang berani dari Fireflux lagi-lagi akan bermain lebih safe. Di sini tidak akan melakukan kontes. Namun tentunya flicker yang sudah digunakan oleh Alien dan juga Sanji ini akan jadi informasi untuk kedua belah tim. Turtle yang berhasil diamankan oleh Eko sejauh ini masih sama seperti game yang pertama di mana Eko yang mereka coba untuk ambil kontrol mapnya sekarang. Dan Kartizi akan mundur terlebih dahulu, namun ada Kyura yang satu buah Feather Attack dibuka. Namun tidak mampu untuk mengcover seorang Kartizi yang berhasil untuk ditumbangkan. Yap, dan bahkan di bottom lane tadi Divine Judgment yang sia-sia banget. Karena memang tarikan dari Divine Judgment ini butuh follow up juga dan Benny Kitty dengan one-one-nya masih belum punya damage di awal. Iya, dan tadi sampai buang flicker juga dari Yawinya. Sementara damage dari Kyura ini udah mulai kerasa di tubuh seorang Fredrin dari Kartizi. Yang kita lihat tadi inisiasi Minion Fury dengan flicker yang dibuka oleh Apex 47 membuat momen knock up ini nggak bisa dipakai Kartizi untuk bisa menghindar dari area Endless Shard yang sempat keluar. Dan ya kita lihat ya Lunar ini sebenarnya dia role aslinya adalah explainer. Tapi untuk di match kali ini dia emang bertanding di mid laner menggantikan Rosa yang tadi sempat aku mention. Ya. Oke. Dan juga dari jalur rotasi ini butuh banget ya, butuh waktu untuk bisa membuat one-one-nya jadi item. Dan itu yang lagi dicari dan di buying time oleh teman-teman Eko yang lain. Tapi sepertinya Eko bakal coba untuk mendapatkan trade atas kerugian tadi di area midnya, di mana Kartizi tumbang dan berhasil untuk menumbangkan Shen. Sementara di area atas bakal coba ditahan. Alien kali ini coba untuk menahan pergerakan dari seorang Sunford. Namun berpelukan ke arah dinding adalah kunci dari Sunford dan dia enggak benar-benar melepas recall ya. Ya, menurutku juga tadi Kyuranya belum bisa masuk juga sih karena Endless Shard-nya yang sudah dipergunakan oleh dia. Jadi yang harus diwaspadai oleh Fireflux karena adalah mereka harus bisa menjaga gold dan mereka jangan sampai one-one punya power terlalu cepat jadi di early game. Ya, tapi lihat inisiasi di area top lane sana. Final Slash dibuka, Sunford coba untuk di-engage. Endless Shard connect one last hit dan ternyata Alien berhasil mendapatkan poin kill-nya. Sementara Kyura menjadi pertukaran dan tertarik Divine Judgment. Aliennya down double kill untuk seorang Q. Iya, dan sementara Kartizi bakal coba 1 versus 3 dan tidak tumbang, namun ada Demonic Force yang dibuka. Terlalu mengambil resiko dari seorang Lunar. Memang terkena tahun, tapi kali ini Benny Kitty mencoba untuk memecahkan satu buah weakness point yang dimana tidak butuh ternyata Crossbow of Tank.
hanya bisa ditumbangkan dengan adanya basic attack dari seorang Benny Cutie. Iya, ternyata belum bisa memberikan damage yang maksimal ya. Karena mungkin di Betul. early game Iya, masih butuh item juga. butuh item banget. Mungkin baru ada Clock of Destiny aja dan sekarang Kyura. Kyura bakal diganggu-ganggu kali ini. Camouflage bakal Aduh. dibuka. Aduh, Wow. itu Sanji sakit banget. Feather Aspect lagi yang akan menumbangkan seorang Kyura. Dan memang early damage yang dimiliki potensi dari Eko ini masih ada sih. Dengan lagi-lagi satu buah Ring of Order kan dari seorang Yawi. Plus ada Sanji yang dimana memang sebenarnya ada stun dari Curse of Crow juga. Dan memang potensi dari Benny Cutie yang sekarang udah mulai agresif untuk mainin rotasinya. Karena dia masih benar-benar butuh item. Plus memang dengan in-game emblem yang tadi dibawakan juga ya oleh Benny Cutie. Yes, dan emblem marksman-nya dia. Dan bahkan ditarik Divine Judgment connect lagi. Efek surprise-nya sementara dari Benny Cutie bakal coba terbang ke angkasa kah. Itu dia crossbow tank yang mulai terbuka. Dua pemain harus ditumbangkan dan apakah Senshin akan menjadi orang yang ketiga. Sementara Nibiru's-nya masih connect namun akan menjadi pertukaran saja. Triple kill masih bisa diamankan oleh Benny Cutie. Meskipun dia harus tumbang di tangan Sunshine di last hit dari Nibiru's yang dikeluarkan. Ya itu sebenarnya bagus banget sih. Timing dari Crossbow of Tank yang dikeluarkan oleh Benny Cutie tepat banget bisa ke arah Apex 47 dan juga beberapa hit ke arah Sunshine dan membuat keuntungan triple kill yang dipegang membuat dirinya akan semakin cepat lagi untuk mendapatkan item-item yang dibutuhkan. Minimal harus ada Cross Insight sama Demon Hunter Source agar attack speed dan juga movement speednya semakin cepat lagi. Iya. Dan sudah dikejar Endless Shot. Oke, tapi ternyata naganya belum mau turun. Oh, Petrify memang connect, tapi dari Kyura masih punya camouflage untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada Show Shard untuk ngedapetin beberapa pasif. Karena memang butuh banget shot itu untuk bisa menambahkan damage-nya bakal lebih sakit lagi dari seorang Amon. Ya, dan ini di menit yang ke-6 beda banget ya sama di game pertama tadi di mana Fireflux udah mulai kuat tapi conceal play dari Yawi diinisiasikan. Konsil yang mulai menyeramkan kali ini namun ternyata tidak bisa menemukan siapapun. Tidak ada yang bersembunyi di area rumputan. Dan bahkan dari posisi Kyura masih bisa survive karena dia juga udah mendapatkan informasi harusnya tidak ada pemain yang terlihat di area bawah dan juga di area mid. Ya. Dan Genius One udah selesai tadi untuk Kyura ya. Jadi mungkin dari damage-nya dia ini bisa untuk nembus. Tapi harus bisa menargetkan ke yang tipis dulu. Parsha dan juga One. Dua hero yang memang sangat-sangat sulit untuk bisa dicari dan berarti bahwa rumput adalah teman terbaik sekarang untuk Kyura. Dan masalahnya ini pemain-pemain dari Eko nggak akan memberikan space yang terlalu banyak kali yang ditariknya satu body adjustment tapi Bennett dari seorang Sunshine. Sementara kita melihat juga double kill berhasil diamankan dari Benny Cutie. Kali ini belum terbang ke atas, masih ditahan bahkan dia turun ke bawah kali ini dari seorang Benny Cutie. Ini kayaknya udah terbang ya tadi ya? Itu udah terbang Crossbow of Tank tapi karena ada hybrid defense yang dimiliki dari Apex 47 itu membuat aliennya nggak tumbang bahkan ngebalikin keadaan dua player down dari Eko dan Black Dragon Form diinisiasikan oleh Sunford. Ya, dan kali ini Kaltizi mencoba untuk bertahan dari Endless Shot yang dimiliki oleh seorang Kyura. Sementara Lunar udah ngebuka satu buah Demonic Force, bakal coba untuk mengincar ke arah pemain-pemain dari Eko. Tapi Renner Apathy dari seorang Shanshan mencoba untuk memberikan poke damage dari area jauh. Dan pemain Eko kali ini masih bisa ditahan. Satu turtle yang berhasil diambil oleh Fireflux Infinity. Sementara Kaltizi memang terlihat kuat banget garda depannya. Sulit banget untuk ditemukan oleh pemain-pemain dari Fireflux Infinity. Iya, dan menariknya adalah item dari Benny Cutie tadi adalah Windtalker yang dibuy oleh dia. Jarang kalau kita lihat Windtalker dibuy cepat. Karena mungkin dari nerf di movement speednya kali ya. Jadi agar lebih nambah attack speed dan juga movement speed yang dimiliki sama Benny Cutie terutama untuk bisa mencari positioning terbagus. Karena kita tahu tipikal permainan dari Benny Cutie adalah flanking yang dimana itu membutuhkan movement speed juga. Karena kalau misalnya dia slow jalannya bakal susah untuk mendapatkan momen. Oke, Divine Judgment yang berkali-kali sudah kita lihat namun Apex apakah bisa tumbangkan masih sempat untuk nge-heal namun ternyata Crossbow of Tank dari seorang Benny yang akan melambaikan tentunya damage-damage yang begitu perih dan pemain dari Fireflux Infinity harus hilang di area jungle-nya. Udah mulai keabsen satu persatu. Siapapun yang terlihat di depan matanya Yawi ini udah mulai ditarik terus nih. Ya, dan setup mereka sih dari Eko ya yang memang ini selalu ada di depannya misalnya Yawinya bakal siap dengan Divine Judgment ya belakangnya selalu ada follow up damage juga yang akan diberikan oleh teman-teman Eko yang lain. Ya, entah itu Sanji, entah itu Benny Cutie. Jadi selalu ada jawaban dari inisiasi yang selalu dibuka oleh Yawi sendiri. Ya, Dan tapi sekarang udah mulai ngumpul berlima. tapi aku lihat ya ini Apex 47 emang tahu banget timingnya ketika dia harus
mengcounter inisiasi dari Echo. Menggunakan minion Fury-nya beberapa kali hampir aja itu membuahkan hasil maksimal untuk Fireflux Impunity. Dan itu yang menjadi catatan juga. Yawi ketika dia coba untuk mencari pick off targetnya, dia harus bisa menghindari seorang Minotaur dari Apex 47. Ya, dan lihat bagaimana dari setup untuk Echo sendiri adalah mereka ambil objektif dulu sebelum mereka mengarah ke Lord atau mungkin ke dengan turtle-nya. Dan ini dia untuk setup yang bakal dilakukan oleh Echo sekarang. Mereka punya Kaja yang sudah siap dengan defense judgment-nya. Jadi mereka nggak perlu takut apapun juga. Mereka tinggal masuk ke sini, tangkap siapapun juga dan mulai teamfight. Dan konsilnya udah mulai dibuka, cuma mencari target yang lebih tepat kali ini Yawi. Ring of Order yang nggak bakal menemukan siapapun. Lihat Dan Sunford. posisi dari Sunford bakal coba informasi kalau alien ya. Mereka coba untuk menyeberang. Sementara Apex 47 udah mulai kelihatan, tapi ternyata inisiasi dari Yawi lebih cepat. Tapi satu buah pada Aztec dibuka begitu saja, namun membekalikan secepatnya. Sementara di sisi lain Shanshan memang tumbang. Dan bahkan potensi dari Benikita yang berhasil dihilangkan lebih dahulu dari Fireflux. Sementara dari aliennya mencoba untuk bertahan. Lunar bertahan di area depan kali ini, sementara Yawi kayaknya harus mulai nyari target yang pas untuk ditarik deh. Iya. Dia coba untuk narik ke arah alien, gagal. Iya, karena perlindungan dari Apex 47 yang ketika ada siapapun tertarik defense judgment, dia langsung flicker minion Fury ke arah player-player dari Echo. Dan tadi lihat banyak banget yang kena knock up-nya. Meskipun ada flank yang dilakukan sama Sunford, tapi itu nggak maksimal karena damage yang dihasilkan dari Poveus-nya Lunar. Ini nggak bisa dibendung sama player-player dari Echo. Ya, dan memang di belakang sana Sunford yang sudah ready ya dengan Black Dragon Form. Tapi damage-nya sudah terlanjur jadi. Iya. Dan yang kita bilang tadi adalah bagaimana Aemon ini langsung kasih damage burst ke 1-1. Gak ada 1-1 sama sekali yang terbang tadi. Dan semuanya langsung dikejar juga. Perasaan tadi aku ngelihat dari posisi Benikita tuh nempel kan sama posisi Yawi ketika dia narik. Tapi ketika endless chatnya dibuka sama Kyura langsung hilang. Kan dilempar aja udah selesai. Iya. Kasih siraman gitu kan, siraman rohani. Siraman rohani. Dan Yawi kayaknya sama kayak game pertama kan, masih memang nariknya ke arah alien yang memang kelihatan sebenarnya garda depannya untuk Fireflux sendiri. Tapi Sunford bakal coba untuk menahan kali ini. Lord yang bahkan bisa dibilang sudah mulai berjalan juga ke area bawah. Artizi bersama dengan Sunford mencoba untuk mempertahankan turret yang dimiliki namun tidak bisa. Dan bahkan sudah mulai dikejar dari segi objektifnya kali ini. Artizi menahan semua endless shot yang keluar dari seorang Kyura. Dan kayaknya memang harus dia sih yang jadi sandbag-nya. Kalau sampai kena ke arah Sanji atau Benikita itu udah pasti tumbang. Iya, dan ini pertama kalinya nggak sih Echo under pressure? Ya, bahkan pertama kalinya juga Fireflux unggul gol. Iya. Jadi emang membuktikan bahwa counter setup yang diberikan sama Fireflux benar-benar kuat banget. Dan kali ini engage dilakukan oleh Karzi, berada di bagian depan, menghindari Reynolds. Apathy masih cukup aman mundur ke area belakang. Tapi yang jadi problem adalah Yawi nggak diketahuin posisinya. Iya, mereka mau cari nih. Gimana dari Sunshine-nya. Dan kalau memang misalnya Yawi cuma bisa narik ke alien atau mungkin narik ke Apex 47, positioning dari Benikita yang harus hati-hati. Karena anggapannya mungkin yang bisa nahan lini depannya setelah ada satu Divine Judgment itu mungkin cuma Kartizi doang. Dengan efek Town, terus plus Sunford harus ngerusuk ke arah backline. Iya. Dan sebenarnya ya dari Echo juga mereka punya plus lah. Kalau kita bilang damage-nya mungkin dari Benikita ini cukup besar. Tapi yang satunya ini sebenarnya adalah opsi pilihan buat Kyura mau yang mana dulu nih, apakah Benikita yang target atau Sanji. Karena Sanji juga adalah memberi damage yang bakal besar banget nantinya. COD, Lightning, Holy Crystal, Divine Glaive ini bentar lagi jadi nih buat dia nih. Lagi dicari buat itemnya. Iya, dan dua target ini itu siapapun yang dikenakan Endless Shard itu bisa langsung ke pick off. Karena mereka masih belum punya setidaknya Winter Truncheon ataupun Athena Shield gitu yang mereka bikin untuk bisa menampung damage magical burst yang dimiliki sama seorang Kyura. Dan dari Lord yang tadi didapatkan oleh Fireflux Impunity mendapatkan keuntungan 3.000 gold tadi ya. Ya ini permainan udah mulai kucing-kucingan ya. Karena kita tahu bagaimana Amon ini bakal target ke backliner-nya. Jadi mau gak mau dia harus milih rumput yang sedikit lebih jauh. Oke. Jadi kalaupun dia masuk nanti dengan 0 stack lepasin Endless Shard-nya. Tapi dengan satu basic attack-nya nanti kena. Entah itu ke 1-1 atau ke Parsian, itu bakal tetap dapetin point kill. Karena damage-nya udah jadi full item tadi. Iya, tapi positioningnya ini jauh banget di bagian top lane. Nunggu siapa tahu ada player yang coba untuk melakukan split push ya. Untuk memberikan pressure di set line-nya. Tapi yang jadi masalah adalah Sunford-nya pun ada di semak-semak yang berbahaya banget. Ini ada kesempatan, ada chance kedua player tersebut akan segera bertemu nih Momo. Iya, sementara udah mulai dibuka konsilnya tapi Sunshine, ternyata Yawi nggak berhasil untuk menarik ke arah Sunshine. Karena terlalu jauh juga posisi dari pemain-pemain Echo. Sementara ada Lunar yang maju tadi dengan keberanian yang cukup
perlu dipertanyakan karena posisinya dari Fireflux sendiri mencoba untuk menjaga posisi dari seorang Shan-Chen. Dan kali ini Kyura berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke arah Lordnya. Dan kali ini knockoutnya kena. Ternyata dari Minions Fury seorang Apex 7. Kali ini benar-benar terasa pemain-main dari Echo ditahan 3 pemain tumbang dan bahkan yang keempat. Karena Yawi berhasil untuk dihilangkan oleh seorang Kyura. Wow, What is going on? what is going on? Triple kill bahkan dipegang. Wow, ini langsung bisa membuat gap yang cukup jauh dan bahkan bisa one straight push karena Sanji seorang diri. Masih ada Feather Ice Strike yang membuat laju minion tertahan tapi diloncatin gitu aja, Mo. Tapi Sanji mencoba untuk mempertahankan kali ini turret yang sudah mulai terlihat, sudah mulai terbuka lebar dan sepertinya wipe out yang akan langsung straight to the base kali ini dari Fireflux Impunity. Yes. Ini yang kita bilang tim asal Turki yang tidak bisa ditebak. Wow. Wow. Ya, dan 1-1 yang menjadi power tadi untuk Benny QT ternyata bisa diredam ya dengan adanya Endless Shot tadi. One hit Endless Shot. Dengan satu basic attack mungkin base damage-nya dia yang sudah lebih daripada cukup untuk bisa menumbangkan hero tersebut. Dan ya, tanpa ada damage dealer di depan, di belakangnya mungkin mengendalikan Parsha dari Sanji. Dan sisanya untuk team fight-nya, ini dikontrol habis. Kehadiran dari Arlot dan juga adanya Mino tadi. Minion Fury-nya knock up ke atas, Vengeance-nya aktif lagi. Ada knock up dari Lord juga tadi. Lengkap semuanya. Lengkap ya loncat-loncatan di situ ya. Tapi ini Lunar masuk dan membuat gameplay beda banget sama di game sebelumnya. Di mana early game ini Fireflux Impunity nggak di press terlalu besar. Mereka masih bisa catch up dari segi net worth-nya. Bahkan mereka sempat beberapa kali juga melakukan outplay yang manis yang membuat Yawi inisiasinya gagal. Yawi yang kita ketahuin God of Pick Off ini nggak bisa terjadi gitu di sini. Ya, kayaknya memang berat mungkin tadi untuk bisa mendekati. Kan Minotaur ada follow up-nya dia juga. Iya. Tarik satu di follow up dengan Minonya, knock up ke atas, masuk Endless Shot-nya. Wow. Masalahnya tadi memang Yawi kelihatan pengen nyulik ke arah Shan-Shan. Dia udah flicker, udah conceal duluan sebenarnya. Conceal dia tahu posisi depannya ini kan sebenarnya tadi ada Minotaur ya. Ada Apex 47 dilewatin sama dia cari Shan-Shan ya. Tapi masalahnya ketika mungkin dia dapat informasi ini Lunarnya tiba-tiba datang. Keluar dari area rivernya. Terus tiba-tiba berada di pertempuran padahal posisinya dari Kaltizi itu lagi ngepok ke arah Lord. Dan mereka harus tumbangin dulu Lunarnya. Tapi ketika Lunar tumbang, pemain-pemain dari Echo ini nggak siap dengan lagi-lagi ketika Fireflux ini coba untuk nabrak lagi, ada Minion Fury, terus langsung masuk dari posisi Emonnya yaitu Kyura. Yang lagi-lagi tumbanginnya selalu Benny QT duluan. Ya Benny QT itu udah kayak apaan nih? Udah bener-bener apaan nih? Kita udah apaan nih? Kita bahkan kayak udah ngebahas. Soalnya ya gini lah, kalau 1-1 dia bisa ngedodge. Kadang-kadang kan yang ngeselin tuh bisa dihindarin semua kan. Wind of Nature punya, Needless in Flower punya. Tapi gak berlaku buat Amon. Gak berlaku buat Amon. Dan ini merupakan pertama kalinya Yuzong win streak dari seorang Sanford. Patah ya teman-teman ya. Dan gak cuman Yuzong karena hero-hero dari Echo pun semua power di tangan mereka kan. Dari tiap hero-hero yang dipilih power di tangan tiap player-playernya tapi ya itu dipatahkan semua dengan adanya Amon, Minotaur, dan juga Poivus Mitten. Tapi kalau bicara Amonnya Kyura memang ini comfort hero dia. Iya, ini comfort hero dia yang sudah sempat dibawakan juga. Pernah dimainkan. Jadi bukan tanpa kenapa kita sebut Amon kan pernah dipakai sama dia juga. Dan dia MVP-nya adalah Apex 47 ini. Dia untuk follow up siapapun yang bakal dicuri dia bakal melakukan follow up dengan Minion Rage dia. Wow, itu sebenarnya KDA-nya nggak terlalu besar ya. Betul. Asisnya bahkan cuma satu loh. Asisnya satu. Tapi ya inisiasi ketika dia Minion Fury-nya itu selalu mahal banget karena sadar nggak sadar, baik dari Lord yang di atas sama yang di bawah tadi, ketika Minion Fury di pop up, knock up effect-nya ini selalu ada follow up dari knock up effect-nya Lord. 2 kali tadi aku lihat di bagian top lane sama di bottom lane, loncatnya 2 kali loh itu. Bentar, ini kayaknya ada yang salah sih kalau KDA-nya, karena kan tim fight participation-nya 85% gitu kayaknya kan. ada yang salah sih. Bisa kita maafkan ya. Tapi ya untuk tim fight-nya memang dari makanya kayaknya nggak mungkin deh asisnya cuma 1. Gak mungkin, dia kan Minion Rage itu udah angka 4-5 mau. Dia nge-rage saja udah 4-5 orang terbang gitu. Iya. Sama Lord 6. Waduh. Lord Gak yang ya. hitung ya. Padahal tadi tim fight yang terakhir 4 lawan 5. Iya loh, makanya aku bilang 4 lawan 5. Sebenarnya secara jumlah Echo yang mereka harusnya bisa menangin team fight. Oke lah kalau ngomongin masalah Lord yang kecuri ya sama Kyura,
Ya itu unlucky karena mungkin retributionnya lebih on point juga dari seorang Kyura. Tapi permasalahannya mereka bisa kalah teamfight karena lagi-lagi cuma berpangkunya sama Genny Cutie sebenarnya. Ya, Pas Benny Cutie-nya kena endless shot Endless langsung. shot. Ya itu skenario endless shot banyak banget ya tadi ya. Ya, memang kelihatan banget buat endless shot yang dipersiapkan ini khusus nih buat Benny Cutie ada di mana ya. Karena buat ngeraih ke Sanji kayaknya udah selesai gitu loh timnya tuh. Langsung tumbang duluan tuh. Udah hilang dulu, baru diinisiasi buat tim-tim yang lain. Karena untuk next-nya ya mereka bakal ngandalin Sanji. Soalnya mereka bawanya kan Farsha ya, yang notabene, nah ini nih. Nih. Oh bukan yang ini kayaknya. Oh iya yang ini. Nah tuh, Langsung ketancep. orang pertama up. hilang. Terus retrinya kecuri tadi. Iya. Oh ya kalau kita bicara Amon juga, Amon kan bisa ngasih damage kayak Balmond lah. Buat ke Lord atau buat ke Turtle yang membuat dia jauh lebih punya Mudah chance ya. besar buat bisa menangin duel retri. Ya, tapi yang aku kritis juga di mana Shine ya, dia tahu kalau misalnya dirinya adalah target utama dari Yawi. Dia narik Yawinya sejauh mungkin, flicker dipakai di waktu yang tepat juga membuat Yawi ya gagal untuk bisa mempick off gold laner dari Fireflux Infinity. Gila, item dari Yawi aja udah carut-marut tuh ya masih ya. Menurut aku sih sebenarnya memang kalau Yawi pengen inisiasi ya, harus setidaknya kayak ada satu damage dealer yang nempelin dia sih. Ya dan Sanford juga masih belum punya Radiant Armor. Radiant Armor ini adalah salah satu jawaban sebenarnya buat si Amon. Radiant Armor yang dipegang Kartisi, ada Yawi juga tapi ya kita tahu itu bukan, mereka berdua ini bukan target dari si Kyura. Targetnya udah fix Benny Cutie. Itu langsung hilang, sehilang-hilangnya. Yap. Langsung kayak debu gitu. Aku lagi baru ngeliat kan, baru biasa kan kalau main Mobile Legends kita lihat atas notifnya tuh kan. Ya pas nge-cast kan ngeliat, oke, dari Kyuranya ngambil Lord loh, kok Benny Cutie-nya udah hilang. Terus tiba-tiba next-nya ada lagi yang tumbang si Kaltizinya, Fredrin-nya. Jadi ya udah pasti bakal kalah dari team fight karena damage-nya nggak cukup. Plus 0-2-11. Oke. mungkin satunya hilang satu Iya, tadi. Satunya ke bawah, sama langit, sama ini angin. Tapi ya kalau ngebahas memang sebenarnya karena damage-nya cuma dari Benny Cutie juga enggak. Karena memang sebenarnya ada Sanji. Cuma karena Farsha posisinya terlalu kalau posisinya memang nggak bagus, dia harus terpaksa ngebuka wings by wingsnya untuk mundur. Bener, dan juga Farsha kan dia skill ya, kalau ada delay cooldown-nya tuh. Iya Beda betul. kan dengan basic attack yang biasanya dimainkan sama One. Ya, dan tadi tuh yang nggak dipunya sama Echo tuh basic attack-nya nih, yang bisa kasih constant damage. Iya benar sih. Ya, dan dari item build-nya, Alien bahkan dia punya satu Hunter Strike. Dia punya damage kalau yang ini. Iya, build-nya semi. Build-nya semi tapi punya damage dengan Hunter Strike. Game kita berjalan di 15-15 dan selesai dengan 13-13 point kill. Wow, iya. Sangat agak cocok logis cantik sekali Anda ya. ya. Oke, Kyura, GPM, Rich Guy. Ya, Sanjinya masih ya dengan Ace juga pemberi damage terbesar sih sejauh ini dengan Iya makanya aku Farsha bilang juga. sebenarnya nggak cuma dari Benny Cutie. Betul. Cuma karena memang Sanjinya diusir-usir terus sama Alien atau entah mungkin tadi karena sama Alien karena Lunarnya kan tumbang duluan ya. Sama Alien jadi mau nggak mau dia harus mundur dan bahkan dia jadi orang terakhir yang hilang. Iya. Dan akhirnya nih ya. Tadi kan siapa namanya nih? Radit sempat mention tadi. Nah, Kalau ada tim yang bisa ngalahin Echo, itu tim udah siap buat jadi juara. Iya, karena menurut aku